Halo teman-teman, saya akan bercerita tentang dongeng kera dan buaya. Ya. Baik, langsung saja. Jadi pada suatu hari ada seekor kera. Keranya ini ingin menyeberang ke hutan sebelah. Keranya ini ingin menyeberang ke hutan sebelah. Tetapi untuk bisa menyeberang ke hutan sebelah ini membutuhkan alat untuk menyeberang. Pakai apa supaya bisa menyeberang ke hutan sebelahnya? Lalu kera itu berpikir, gimana ya caranya bisa menyeberang ke seberang hutan itu? Karena di hutan yang ditempati kera itu tidak bisa banyak mencari makanan, karena makanan yang tersedia di alam sedang kekeringan, kekurangan makanan, karena tumbuh-tumbuhannya, pepohonannya yang berbuah itu sudah banyak ditebang oleh masyarakat yang pergi ke hutan, yang menebang hutan secara ilegal atau secara banyak besar-besaran, tanpa ada rasa tanggung jawab hewan yang ada di situ. Lalu kera tersebut mencari akal, berpikir gimana ya caranya supaya bisa menyeberang ke seberang hutan tersebut. Jadi ada sungai besar, ada sungai besar setelah berpikir, di sungai itu ada buayanya, banyak sekali buayanya, karena di hutan, di sekitar hutan banyak buaya di sungainya, di aliran sungainya, di batas hutan itu. Lalu kera memakai taktik, lalu memanggil buaya. Wah, gak kedengeran nih. Lalu kera ngambil dedaunan dari hutan. Ada daun pisang di pinggir sungai, lalu dibuat trompet, tut, tut, tut. Setelah itu buaya berdatangan, Lalu buayanya bilang, kenapa kamu meniup trompet keras-keras sampai telinga buaya tersebut bising, sampai buaya tersebut bising mendengarkan suara trompet yang dibunyikan kera. Lalu buaya itu berkata kepada kera, kenapa kau mengganggu kawanan kami, kawanan buaya di sini? Lalu kera itu bilang kepada buaya, saya sengaja meniupkan trompet memanggil kalian, karena saya sengaja ingin
menyerahkan diri saya untuk dimakan oleh kalian. Jadi kera itu mempersilahkan dirinya untuk dimakan oleh buaya. Kata kera, tapi dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Nah, disitulah kera itu memiliki taktik, tapi licik taktik licik. Silakan kalian boleh memakan saya dengan syarat kalian berjajar baris baris memanjang sampai ke seberang sungai ini. Jadi buayanya suruh berbaris. Nanti setelah saya menyeberangi melewati kalian, berjalan lewat kalian, setelah saya sampai ke batas seberang hutan, nah nanti silakan kalian boleh makan saya, kata kera. Lalu buaya itu berpikir, apa benar yang dikatakan kera itu? Kata buaya. Lalu buaya berkata lagi kepada kera, "Hai kera, apakah yang kamu katakan itu benar?" Kemudian kera mengatakan, "Sungguh buaya, benar. Nanti kalau saya sudah menyeberangi lewat atas kalian, nanti silakan kalian boleh makan saya. Tapi izinkan saya menyeberangi lewat kalian. Sekarang kalian berbaris, berjejer," kata kera. Lalu buaya itu berjejer berjejeran ini, terus bersambungan. Lalu buaya itu kera itu berjalan dikidik menyeberangi sungai itu lewat atas buaya. Setelah itu kera sudah berjalan di atas buaya, udah nyebrang. Tibalah kera itu sampai di batas hutan di seberang sungai. Lalu buaya mengatakan kepada kera, "Hei kera, kamu tadi janji ketika kamu sudah menyeberang hutan ini, kamu akan menyerahkan diri kamu kepada kawanan kami, kawanan buaya." Terus kata kera apa? "Iya, saya tadi bilang seperti itu, tapi sebenarnya saya pura-pura, saya pura-pura menipu kalian," kata kera. Jadi keranya ini menipu buaya. Jadi kata kera, buaya, terima kasih sudah menolong saya menyeberangi hutan ini, kata kera. Lalu buaya kecewa dan berusaha mengejar kera, berusaha mengejar naik ke atas. Tapi karena tempatnya tinggi, buaya tersebut kesusahan ingin berusaha mengejar, kesusahan. Akhirnya kera pun lari dengan kencang, terus naik ke pohon, naik ke pohon. Jadi lalu buaya itu berusaha naik tapi tidak bisa, sudah naik ke atas tapi kera sudah berjalan jauh. Buaya itu kehilangan jejaknya. Itulah kisah tentang kera dan buaya. Tokoh kera dan buaya. Mantap. Oke.